Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan pelajaran kita kali ini dengan mengambil tema bentuk-bentuk interaksi sosial. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang interaksi sosial. Sebelum lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, kalian harus dapat membedakan pengertian proses sosial asosiatif dengan disosiatif. Yang kedua, kalian harus dapat mengisi tabel tentang pengertian dan contoh-contoh bentuk interaksi sosial, baik secara asosiatif maupun disosiatif. Nah, tabel itu yang harus kalian isi. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, materi inti kita kali ini bertemakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk interaksi sosial yang disebut dengan proses sosial yang asosiatif. Kemudian yang kedua adalah proses interaksi sosial yang disosiatif. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama dulu ya. Kita beri nama A. Proses sosial asosiatif. Apa itu proses sosial yang asosiatif? Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Pada kesatuan pandangan ya. Damai, tidak ada ketegangan. Nah, proses yang asosiatif ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah kerja sama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi. Kita bahas proses asosiatif ini satu persatu. Yang pertama adalah kerja sama. Kerja sama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, tujuan bersama itu berarti satu pandangan. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Lihat beberapa contoh kerjasama di antaranya. Penduduk sedang bergotong royong membersihkan jalan. Kemudian gambar berikutnya sudah kalian biasa dilakukan. Siswa bekerja sama membersihkan kelas. Banyak contoh-contoh yang merupakan kerjasama ya, nanti kalian cari lagi. Kemudian bentuk asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Nah, akomodasi itu adalah suatu proses. Akomodasi menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan
tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contoh dilihat gambarnya, ada dua orang teman yang bertengkar. Kemudian temannya lagi ada sebagai penengah atau yang mendamaikan. Ya, jadi kemudian nanti di akhir pertengkaran itu mereka menjadi damai kembali dengan bersalaman. Kemudian gambar yang kedua juga itu ada pertentangan antar warga, kelompok A dengan kelompok B. Setelah dimediasi oleh pihak ketiga, setelah didamaikan oleh pihak ketiga, mereka bersalaman kembali, mengakui masing-masing kekurangan dan kelebihan. Mereka damai. Nah, setelah damai, masalah beres, mereda. Dengan demikian, jadi kalau akomodasi itu untuk mencapai tujuan bersamanya itu ada pertentangan dulu. Ada sesuatu yang harus diredakan. Tapi akhirnya damai. Nah, jadi ibu ulangi. Akomodasi menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Ya, jadi ada ada sesuatu yang harus diredakan, ada pertentangan. Ini bertentangan, kemudian didamaikan. Jadilah akomodasi. Jadi sekali lagi, akomodasi itu ada pihak ketiga yang mendamaikan. Nah, untuk apa? Untuk menyelesaikan yang sedang bersengketa. Melalui siapa? Melalui pihak ketiga. Pihak ketiganya itu biasanya disebut mediasi. Nah, mediasi itu bisa terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang ketiga. Kalau di pengadilan juga bisa merupakan, ada jaksa hakim itu merupakan penyelesaian dari sebuah akomodasi. Proses sosial asosiatif yang berikutnya adalah asimilasi. Nah, ini. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, kemudian sikap saling menghargai orang lain, dan menghargai orang lain dan kebudayaannya. Kemudian persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok atau Cina yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi ngomongnya itu bahasa Indonesia tetapi lentongnya atau gaya kecina-cinaannya masih ada. Contoh yang lain adalah misalnya tidak jauh-jauh suku bangsa Indonesia kan banyak ya. Ada orang Sunda, ada orang Jawa. Banyak orang Jawa yang tinggal di daerah Jawa Barat, di daerah Sunda. Dia bahasa Indonesia mahir. Tetapi logat kejawaannya itu pasti muncul. Dialek kejawaannya itu muncul. Seperti misalnya seorang guru yang berasal dari Jawa mengajar di daerah Bandung, di daerah Sunda. Misalnya seperti inilah. Kalau orang Bandung mungkin menyebutnya soal itu seperti begini. Isilah titik-titik di bawah ini. Kalau orang Jawa mungkin isilah titik-titik di bawah ini. Nah, mungkin akan seperti itu logatnya. Itu adalah asimilasi dari segi gaya bahasa. Kemudian, contoh yang berikutnya adalah tentang makanan. Makanan juga ada yang diasimilasi. Contohnya adalah bakso, makanan kesukaan dan favorit orang Indonesia. Nah, bakso itu makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok. Kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia.
yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan lain sebagainya. Nah, ceritanya begini, bakso itu merupakan makanan dari daerah Pozu, yaitu di Provinsi Fujian, Cina. Saat itu, seorang pria yang bernama Meng Bo membuat olahan daging yang lembut untuk ibunya yang sedang sakit. Nah, kemudian ia terinspirasi, si Mengbo itu terinspirasi dari kue mochi dengan bentuk yang bulat-bulat kecil. Ya kan, mochi bulat-bulat kecil. Semenjak saat itu kemudian bakso menjadi populer. Kalau boxy kan ya memang kecil-kecil, kemudian si bakso tadi dibuat kecil-kecil seperti mochi. Nah, kalian harus tahu bahwa bakso itu berasal dari dua kata ya, kalau berdasarkan sejarahnya. Bak berarti daging babi dan sok berarti kuah kaldu. Nah, itu arti dari negara asalnya. Sekarang bercampur dengan masyarakat Indonesia ya, terjadi asimilasi. Ketika bakso masuk ke Indonesia, orang Indonesia mengganti adonan bakso yang berupa daging babi menjadi daging sapi atau daging ayam. Selain itu, bakso di Indonesia juga ditambah dengan rempah-rempah seperti daun seledri, daun bawang, bawang goreng, kecap manis, hingga sambal. Nah, itu adalah beberapa contoh asimilasi. Jadi, Ibu ulangi, proses sosial yang asosiatif terdiri dari 3. Yang pertama kerjasama, kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi. Nah, sekarang yang berikutnya, yang bagian B. Kita bahas tentang proses sosial yang disosiatif. Apa itu? Proses sosial disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Kalau renggang berarti ya namanya juga renggang ya, ada perbedaan, di ujung-ujungnya tidak enak hati gitu. Kalau tadi kan asosiatif mengarah pada kesamaan pandangan, damai ujungnya. Kalau yang ini merenggangkan solidaritas kelompok. Proses sosial disosiatif ada 3 juga ya. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua kontravensi, dan yang ketiga adalah pertentangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kompetisi. Apa itu kompetisi? Kompetisi sama juga artinya dengan persaingan ya. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Kemudian, di dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan yang bersifat kelompok. Kompetisi pribadi melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Seperti persaingan antara 2 calon ketua OSIS. Kemudian persaingan tunggal putra atau putri pada kejuaraan bulu tangkis dan sebagainya. Kalau dalam mata pencaharian, persaingan antara tukang bakso A dengan tukang bakso B. Mereka bersaing untuk memajukan perusahaannya. Ini A ingin maju, B ingin maju. Mereka bersaing sehat. Nah, kemudian kompetisi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi bersaingnya dengan secara kelompok. Contohnya adalah pertandingan sepak bola, basket, kemudian futsal, voli, dan lain sebagainya.
Nah, dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, persaingan kekuasaan, dan lain sebagainya. Perlukah kalian bersaing di dalam kehidupan? Perlu, asal bersaing dengan sehat, ya. Bersaing dengan sehat. Untuk apa? Untuk memotivasi supaya kita tetap semangat untuk mencapai kesuksesan. Nah, kita bahas yang berikutnya. Proses sosial disosiatif yang kedua adalah kontrapensi. Apa itu kontrapensi? Kontrapensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontrapensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian. Nah, adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Kadang contoh seperti itu terjadi, ya. Kemudian, contoh kecil tentang kontrapensi, tentang perasaan misalnya. Hari ini kamu bertengkar dengan teman sebangkumu gara-gara buku temanmu sobek oleh kamu. Lalu kamu pulang ke rumah. Nah, di rumah ada perasaan tidak menentu, perasaan galau, perasaan yang disembunyikan. Timbul berbagai macam pertanyaan di dalam diri kamu sendiri. Jadi perasaan tidak menentu. Apakah teman kamu besok di sekolah akan nanya lagi sama kamu? Nah, kamu galau di rumah. Kemudian apakah teman sebangkumu itu marah? Nah, perasaan-perasaan seperti itu dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri kamu seperti itu merupakan juga contoh kontrapensi. Mengenai apa? Mengenai ketidakpastian mengenai diri seseorang. Anak laki-laki juga sama, misalnya salam terhadap seseorang, misalnya terhadap perempuan. Nah, salamnya itu diterima atau tidak? Nah, itu ada perasaan tidak menentu. Perasaan tidak menentu itu adalah kontrapensi. Diterima atau enggak ya salam saya? Nah, itu juga kontrapensi. Kemudian contoh lain kontrapensi bisa dijumpai di dunia politik. Di mata masyarakat, politikus tampak akrab. Namun, terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Oke, kita lanjut. Proses disosiatif yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Apa itu konflik atau pertentangan? Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Itu contoh dari gambarnya. Ini terjadi demo besar-besaran. Ini berbagai kepentingan, misalnya antara pihak buruh dengan pemerintah. Kemudian di sana ada terjadi pembakaran atau bakar ban atau apa ya, itu merupakan karena disertai dengan ancaman. Misalnya ngancamnya begini, buruh ini tidak akan bekerja apabila gajinya tidak naik, apabila tuntutannya tidak dikabulkan, atau
Para buruh ini misalnya mengancam, kami tidak akan membubarkan diri apabila tuntutan belum terpenuhi. Nah, jadi itu. Jadi di gerakannya itu disertai dengan ancaman, ya, ada ancaman. Jadi konflik atau pertentangan sekali lagi adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, kalau di sekolah juga misalnya contoh kecil kalian mengajak temannya. Misalnya kalian kabur dari sekolah. Kemudian dia berpesan pada temannya, awas kalau dibilangin. Nah, berarti kamu sudah mengancam teman. Itu juga termasuk pertentangan atau konflik. Karena kamu mengancam teman. Awas kalau dibilangin misalnya, saya tonjok. Nah, perkataan awas kalau dibilangin nanti saya tonjok itu juga merupakan ancaman terhadap teman. Itu juga merupakan contoh kecil dari terjadinya pertentangan atau konflik. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi. Nah, tadi kalau anak sekolah itu berarti konflik pribadi, ya. Kemudian konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Kalau konflik internasional berarti konflik antar negara, ya. Akibat pertentangan atau konflik, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Jadi kita jangan memaksakan terjadinya konflik. Apabila terjadi konflik, terjadilah mediasi supaya jadi damai kembali. Kalau sudah jadi damai berarti sudah mengarah pada perbuatan asosiatif. Nah, kalau sudah asosiatif berarti ujung-ujungnya adalah damai. Hidup kita akan tenang. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasinya ada 2. Yang pertama adalah 1. Apa bedanya proses sosial asosiatif dengan proses sosial disosiatif? Yang kedua, isi tabel berikut dengan benar. Nah, nomor 1 sudah Ibu beri contoh, ya. Bentuk interaksinya adalah kerjasama. Pengertian dari kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, penduduk sedang bergotong royong membersihkan jalan. Kemudian contoh yang kedua, siswa bekerja sama membersihkan kelas. Kalau mau ditambahin lagi contohnya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Jadi kalian mengisi dari nomor 2 sampai nomor 6. Nomor 2 adalah pengertian dan contoh akomodasi, ketiga asimilasi, 4 kompetisi, 5 kontravensi, ke-6 pertentangan. Nah, ya, itu adalah pertanyaan dan tugas yang harus kalian kerjakan. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.